Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada Kisah Para Rasul bab 22 yang mengisahkan pembelaan diri Paulus di hadapan orang-orang yang mau menangkapnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pembelaannya Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengalami pengalaman luar biasa dalam perjalanannya ke Damsyik. Dikatakan seperti ini. Namun dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah mendekati Damsyik, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Saulus diubah oleh rahmat Tuhan dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang pembina jemaat yang luar biasa. Betapa besar perbedaan antara Saulus sebelum pertobatannya menjadi Paulus setelah pertobatannya. Dan Tuhan mampu melakukan hal itu, memberikan rahmat pertobatan yang luar biasa kepada insan yang tulus hati mencarinya. Yang menarik dalam diri Santo Paulus adalah apa? Dia tidak menyangkal bahwa dulu dirinya pernah sangat berdosa dengan ikut menganiaya jemaat Tuhan. Hal itu dia lakukan dengan terus terang di hadapan orang-orang yang mau menyerang dia. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari kehidupan Santo Paulus? 1. Pertobatan itu dimulai dengan apa? Dengan mengakui secara tulus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu adalah langkah yang pertama. Kalau kita ingin mengalami pembaruan dalam hidup kita perlu mengakui, menyadari dulu bahwa dulu saya juga pernah berdosa. Ya. Yang kedua, bukan hanya menyadari, mengakui, tetapi juga mampu mengampuni diri sendiri berkat rahmat Tuhan. Nah, inilah sebuah keutamaan. Artinya, kalau kita pernah jatuh demikian dalam, juga dalam kehidupan moral kita, dalam dosa-dosa yang berat, tidak cukup mengakui, menyadari, tapi kita perlu diajak juga untuk apa? Mengampuni diri sendiri berkat pengampunan dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini adalah sosok rasul yang disentuh oleh kerahiman Tuhan secara luar biasa. Kerahiman Tuhan pun menyentuh kita masing-masing dan mengundang kita juga untuk mengampuni pertama-tama diri kita sendiri. Itulah dua syarat penting untuk mengalami pembaruan rohani seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan juga sebenarnya juga Rasul Petrus yang juga pernah juga menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tuhan memberkati pelayanan dan pengolahan rohani kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.